Hari ini kita harus menanyakan betul, apakah kita mengetahui selama umat Islam tidak melakukan satu hamasah, semangat kolektif, bahwa umat Islam jangan berputar-putar terus. Wah, ini nggak boleh nih, Mas Gufron, nggak boleh manggil Ustadz Alfian Tanjung, bahaya. Jadi mau dipanggilin ke sini siapa? Abu Janda gitu? Atau si Monik gitu? Ya? Kan keren datengin si Monik. Tahu nggak Monik? Siapa? Nggak tahu juga. Gimana kita mau ngomong lebih jauh? Dek, kalau kamu tahu saya kasih 50.000 dek. Siapa Monik dek? Ini yang kecil nih. Nggak tahu. Kalau ada yang tahu, coba siapa si Monik? Nggak saya kasih hadiah ya. yang dia dikasih hadiah anak-anak. Mas. Apa? Siapa dia? Jadi ketika saya sebut Monik, saya sebut Benjamin Ketang, apakah Anda tahu siapa dia? Bayangkan di negara yang 90% Muslim, ada orang yang mengatakan, Ishhadu bi anal Yahudi. Coba. Itu kan kalau menurut saya, kalau dalam konteks politik nasional, itu harus diselesaikan itu. Pertama, jangan dikasih maju di depan televisi. Kedua, siapa yang punya bab jihad, selesaikan secara adat. Mari kita masuk eksistensi politik umat Islam. Hari ini kita harus menanyakan betul, apakah kita mengetahui selama umat Islam tidak melakukan satu hamasah, semangat kolektif, bahwa umat Islam jangan berputar-putar terus. Wah, ini nggak boleh nih, Mas Gufron, nggak boleh manggil Ustadz Alfian Tanjung, bahaya. Jadi mau dipanggilin ke sini siapa? Abu Janda gitu? Atau si Monik gitu? Ya? Kan keren datengin si Monik. Tahu nggak Monik? Siapa? Nggak tahu juga. Gimana kita mau ngomong lebih jauh? Dek, kalau kamu tahu saya kasih 50.000 dek. Siapa Monik dek? Ini yang kecil nih. Nggak tahu. Kalau ada yang tahu, coba siapa si Monik? Nggak saya kasih hadiah ya. yang dia dikasih hadiah anak-anak. Mas. Apa? Siapa dia? Jadi ketika saya sebut Monik, saya sebut Benjamin Ketang, apakah Anda tahu siapa dia? Bayangkan di negara yang 90% Muslim, ada orang yang mengatakan, Ishhadu bi anal Yahudi. Coba. Itu kan kalau menurut saya, kalau dalam konteks politik nasional, itu harus diselesaikan itu. Pertama, jangan dikasih maju di depan televisi. Kedua, siapa yang punya bab jihad, selesaikan secara adat. Repotnya, nun sewu ya, ada kelompok dakwah tertentu yang juga sama ngomong begitu. Ngomongnya sunnah, sunni, sunnah, salafi, salah fikir. Iya. Lu salah makan apa lu tong? Itu adalah operasi politik global, bentukan Zionis internasional. Di Indonesia, di Jakarta itu ada 200 polisi-polisi yang ditugaskan menggunakan sorban, fasih kayak si Ali nih, ya, Wijdan Ali nih, ya, anak saya ya. Ada 200 polisi yang fasih bahasa Arab, yang hafal Quran, kemana-mana, ternyata dia adalah penghancur Islam. Di Jakarta saja. Asik kan? Ustaz jangan ngomong sembarangan, buktinya apa? Buktikan kalau omongan gue salah. Kebiasaan kalau diomongin yang ngomong dikejar-kejar terus. Ya? Jadi ya, kalau ada ntar yang nanya minta buktiin kalau gue ngomongnya salah. Di negeri ini kalau menurut saya sejak 2003 saja seorang Menteri Pertahanan Ria Mizatria Kudus, Pak Jenderal Bintang 4, dia mengatakan bahwa ada 60.000 intelijen yang bersebar. Jadi kenapa lemah? Kenapa kita tidak bisa membuat 10 tahun itu bukan wali kota yang berkarakter Islam? Katanya di sini ada pesantren terkenal, ada pesantren yang gede.
Pesantren-pesantren yang ada itu terkenal, tapi santrinya dari Jakarta, dari Surabaya. Di Solo ini, Prof. Haryono, ada 220 sekolahan umum. 80% anak-anak remaja SMP, SMA nggak bisa baca Quran. Mas Gufron nanya, tanggung jawab siapa tuh? Ustadz kalau ngomong jangan menghujat, periksa sendiri. 6 tahun gue tinggal di sini, ngerti gue. Ya kan? Semua kita yang penting saya umroh, anak saya udah umroh, istri saya udah umroh, istri saya 4-4 udah umroh. Tetangga lo nggak bisa baca Quran. Tetangga lo nggak ke masjid. Bagaimana basis-basis PKI di lingkar Solo Raya ini tidak terjamah. Yang saya lihat bagus itu. Teman-teman Darus Syahadah. Mereka baru garap Boyolali. Yang lain siapa yang garap? Jadi yang pertama muncul saat Islam sebagai ajaran berfungsi sebagai landasan filosofis, norma, juklaknis dalam praktek politik. Saya ambil contoh kecil. Ketika tanggal 11 sampai 18 Agustus saya ada di Malaysia, kita berpikirkan kalau jalan dekat berpikirnya naik Gojek. Gojek apa Pak? Motor kan? Nggak ada. Di Malaysia nggak ada jasa kendaraan online motor, itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Nggak boleh malah majelis ulamanya. Kalau berdua laki perempuan kan begini-gini dah. Jadi bukan kita yang mempersoalkan. Memang nggak ada, silakan Anda. Nggak ada. Yang ada Grab Car. Dan Grab Car-nya itu nggak sampai 2 menit, Prof. Kita setiap mesen tuh udah ada. Kalau subuh-subuh tuh sopir-sopir India, sopir-sopir yang non-muslim ya. Jadi saya ingin katakan bukan untuk saya menganggap Malaysia lebih hebat dari kita, tidak. Saya ingin memberikan bukti. Kalau ada otoritas politik, terlihat. Sekarang di Solo 61 titik tempat penjualan babi, nggak ada penyelesaian. Takut semua dengan PDI Perjuangan. Ya iya banyak. Seperti di Klaten, satu hari teman-teman PKS merumuskan raperda. Raperdanya bagus tentang apa? Tentang pendidikan atau tentang pelayanan orang-orang manula. Konsepnya bagus. Ketika mau diplenokan di paripurna, diancam oleh PDIP. Ini akan kita sahkan asalkan ini atas nama kami. Biar tahu aja semua. Ini otaknya teman-teman PKS banyak yang sarjana. Yang PDIP kan mainnya kan main geruduk-geruduk terus. Ya andanya nggak mau berpolitik, zikir melulu. Terus. Ini karena semuanya nggak mau berpolitik, maka politiknya harus diambil dengan cara-cara yang tentu kita ikuti dulu, pendidikan politik Islam ataupun pendidikan yang lain. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, realitas di Indonesia, umat Islam masih menjadi mayoritas yang potensial, yang masih berada dalam kendali tirani minoritas domestik maupun eksternal. Bayangkan, hari raya Cina yang cecuil aja bisa 2 hari, bisa 3 hari liburnya. Nggak ada yang komplain tuh Mas Gufron. Orang Cina yang jumlahnya nggak sampai 2%, Pak. Coba lihat di kalender. Kalau udah libur tahun baru Cina, liburnya bisa 3 hari. Merahnya itu. Nggak ada yang komplain, takut semua. Ya kenapa anggota partai, bupati, wali kota, iya menangnya dibiayain wong Cina. Ini perlu saya ingatkan, kalau umat Islam tidak berani saling mendukung, karena kita tidak mau membela. Kalau ini bisa dibicarakan, hari ini kita tegaskan, pemilu 2029 atau 2031, Respati kita dukung kembali jadi wali kota Solo. Syarat pertama, ganti Tuan dan ganti Tuhan. Paham belum? Kalau belum paham, gue terangin. Kalau udah saya terusin nih. Udah paham belum? Paham kan? Ini jangan Respati apa kata Gibran, dikit-dikit dipanggil ke Kutai Kertanegara. Wah, nomor 1. Kalau dipanggil sama Jokowi gini-gini si Respati. Mana Mas? Siapa yang bilang ngomongan saya ini sembarangan? Betul tidak Respati kalau dipanggil Jokowi nggak berani nolak? Orang dia dibiayain masih Gibran. Sama dengan PKB. Nggak ada sejarahnya selalu ada PKB. Menang PKB itu karena dibiayai oleh Gibran full, 2 tuh cewek itu. Ayo, laporin polisi, silakan.
Ya, kalau ini pencemaran nama baik, buktikan kalau omongan gue bohong. Yang ketiga, kekuatan politik umat Islam menjadi signifikan, memiliki otoritas politik dominan. Wah, keren istilahnya, tapi bagaimana kenyataannya gitu loh. Kita punya tahun baru Islam aja digeser. Aduh, mayoritas nggak dianggap. Ingat-ingat ya, tahun 2021, Mas Gufron, Maulid Nabi kita tuh digeser hari ini. Saya tanya mantum nih, Mas, lu lahir tanggal berapa? 4 bulan April. 4 April udah cukup ya. Saya sebagai teman menyebutkan, ya walaupun ada yang bilang itu katanya apa, bid'ah. Saya enggak, saya bicara teman aja dah. Di tanggal 6, Prof. Harsono, saya ucapkan dia, selamat ya, semoga Anda tertib ibadah kokoh. Selamat ya, selamat milad ya, tanggal 6 bulan April. Gimana rasanya Mas Gufron? Orang tanggal lahir tanggal 4, saya ngucapin tanggal 6 dan saya sebut lagi, selamat ya, tanggal 6 hari kelahiran Anda. Anda gimana? Nah itu tadi, Maulid Nabi digeser, diem semua. Tahun baru Islam, silakan dilihat kalender 2021. Baik, kita masuk sekarang terakhir. Apa tugas kita? Tugas kita yang pertama kepada seluruh yang hadir, aku, kamu, dia, kita, semua, secara pribadi terus-menerus mematut diri agar menjadikan Islam sebagai dasar dan sikap totalitas. Ibadahnya iya, muamalahnya iya, munakahatnya iya, faraidnya iya, politiknya pun iya. Orang Islam kok partainya bukan partai Islam? Ente udah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku demi Allah. Partainya bukan partai Islam. Ngaco, tapi nggak bisa diomongin. Tersinggung. Belajar al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtari. Kalau orang Islam itu benar niatnya, benar caranya, benar tujuannya. Udah nggak perlu ada perdebatan dasarnya. Oh, yang paling enak Golkar. Dulu zaman Golkar aja, aduh, saya ingat bener nih, mau cerita lucu dikit nih buat jamaah sebagai penutup atau pendekatan dikit lagi tutup. Saya ngisi tabligh akbar di Kaldres, Jakarta Barat. Yang hadir ribuan. Panitianya kalau nggak salah pihak kelurahan atau pihak kecamatan. Sambutan RT sudah kampanye, hidup Golkar. Sambutan Ibu RT, hidup Golkar. Sambutan Pak RW, hidup Golkar. Sambutan istri RW, hidup Golkar. Sampai Pak Lurah. Ustadznya Alfian Tanjung yang ngisi, Pak Prof. Harsono. Saya bilang, saudara-saudara, ini pengajian ini katanya nggak boleh ngomong politik. Betul tidak? Kalau kita berpengajian nggak boleh ngomong politik. Betul Ustadz. Loh, dari tadi kampanye Golkar terus. Saya tanya, masyarakat di Kaldres ini, di Jakarta Barat ini sebenarnya pendukung apa? P3. Langsung, hidup P3. Wow, itu jamalnya, hidup P3 semua. Itu camatnya mukanya merah itu. Kalau bisa melotok tuh matanya. Maksud saya, bukan saya mengajak ke P3-nya. Kalau dia RT, RW, lurah saja terus dalam acara apapun bisa berkampanye, di masjid dimanapun dia kampanye, bahkan di masjid-masjid dipasangin bendera Golkar, gak ada masalah. Kita baru mendatangkan Ustadz Alfian Tanjung aja, udah selesai belum Mas Gufron nih? Perlu dipecat gak nih? Canda Mas, saya sudah sering mampir. Oke, yang pertama itu ya, ayo semua yang hadir, mari kita katakan, Ishhadu bi annal muslimin. Ishhadu is partai Islam. Pilih aja, ada P3, ada PKS, ada PBB, ada Partai Umat, apalagi Partai Islam. Bulan Bintang, ya nggak sebut-sebut nggak apa-apa. Ustadz kenapa partainya banyak? Denger nggak tuh pidato ulang tahun ke-60 Golkar? Orang yang bernama Jenderal Bintang 5, 4 sampai 5, Prabowo. Ya kalau mau jujur nggak boleh nambahin 4 itu kalau orang udah pensiun, nggak ada cerita. Ini negara kita negara sekarepe, nggak bentang-bentang karena kita dukung Prabowo bener terus.
Nambahin bintang 1, 3, 4 itu kalau orang itu masih dinas, orangnya masih hidup. Nggak boleh, udah pensiun, sama dengan profesor. Ya, Profesor Sono. Kalau orang nggak pernah doktor, nggak pernah ngajar minimal 10 tahun, kok bisa jadi profesor? Ada nggak yang dapat profesor? Kalau Betawi bilang profesor tapi dongo. Jangan nyebut nama, lo kena pasal lo. Saya kan nggak nyebut nama. Oke, nomor 2, keluarga muslim. Nah, ini keluarga muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir, yang mendengarkan seluruh Indonesia, kita harus melakukan percepatan. Pemilu 2029, kita akan pilih presiden yang nanti akan kita pilih, bukan menyebut namanya. Kalau orangnya tetap tidak berubah. Lalu pertanyaannya, ketika Pak Anies Rashid Baswedan membuat Partai Gerakan Rakyat, apakah partai itu akan membela kepentingan Islam? Kalau tidak ada kejelasan, kita nyatakan perlu ada pembicaraan di ruang yang tertutup. Kita jangan terus-terusan, ujung-ujungnya Golkar, ujung-ujungnya anu. Terujungnya jangan bawa-bawa agama. Lah giliran lo dapat suara, lo minta sama ulama, minta sama pesantren. Giliran ngambilin keputusan, kita nggak boleh berpendapat. Asik. Halo, ada yang mau berpendapat beda? Jadi yang kedua, keluarga muslim harus menyatukan visi dan misi dalam politik amar ma'ruf nahi munkar. Jadi partai ini kalau boleh saya sebut nih, terbuka nih, umat Islam utamakan dulu P3, PKS, PBB, Partai Umat, Masumi, ring 2-nya adalah PAN dan PKB. Saya nggak memberikan penjelasan. Kalau yang lain hukumnya mubah dengan syarat. Syaratnya dia berani mengatakan bahwa Islam adalah ajaran yang sempurna dan Islam bisa mendukung penegakan hukum positif maupun hukum normatif. Oh, jangan ngomong hukum Islam. Kalau orang Islam, kalau kamu gitu buka Quran, surat Al-Maidah ayat 44, 45, 47 tuh. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Gitu. Jadi kalau ada orang Islam tidak suka dengan ketentuan Islam, berarti ente terpulang sini, kalau toko buku udah jual, beli itu surat pernyataan. Kok bisa ada orang Islam gak suka sama Islam? Oh, jangan diambil satu, oh jangan semua. Kalau nggak mau semuanya, tinggalkan semuanya. Kalaupun belum bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya untuk yang benar-benar. Kayak, jadi yang kedua ini keluarga, yang ketiga kelembagaan umat Islam. Andaikan masjid-masjid bisa membuat agenda pengajian politik, tentu dengan tema-tema yang mengumat, tema-tema strategis, tema-tema yang bersifat penyatuan umat, nggak usah grogi dengan PDI Perjuangan, hancur dimakan PSI, udah. PSI itu persiapannya Prof. Haryono 40.000 triliun. Lu nggak percaya juga sama omongan gua, lu periksa sendiri. Kalau tidak ada semangat yang berhubungan dengan jihad politik, kita tidak akan pernah menang karena uang ada dalam genggaman mereka. Itu Prof, kenapa saya suka colek-colek antum. Kita sudah lihat Egy Sujana, apapun penjelasannya Egy Sujana sekarang hilang dari peredaran. Saya nggak mau bilang dia salah atau benar, lihat saja. Apa Anda mau nunggu saya begitu juga? Saya dalam konteks apa paling tidak saya ingin katakan, ayo kita jaga guru-guru kita, tokoh-tokoh kita, kader-kader kita. Karena itu orang dalam logika perjuangan, di saat orang berada di garis ideologis, di garis perjuangan, dia bukan nggak bisa punya duit, cuman dia nggak nyari duit. Gitu ya Mas Gufron ya, makanya kalau saya ke tempat beliau makan nggak boleh bayar. Bukan saya mau gratisan, itu berarti dia ngerti. Kita mah tetap ya Pak Her ya, kita udah bawa duit ya, mau makan, mau bayar. Mas Gufron bilang, Ustadz Alfian kesini jauh-jauh, masa makan aja pakai bayar. Tapi jangan sering-sering, apalagi bawa temen. Yang keempat, gerakan politik nasional. Solo dikenal sebagai komando dari Solo untuk Indonesia. Saya tanyakan, apakah Anda setuju dengan ada gium itu? Ya, kalau setuju kita bertakbir. Takbir! Baru 3 orang. Bohong kali Solonya mah. Soalnya goyang-goyang. Gue jogetin aja kayak cucu saya bilang. Kan ngobrol sama uminya. Umi,
aku mau jadi presiden. Kenapa? Joget-joget, joget-joget gitu. Dia tanya, kalau jadi presiden itu pinter joget. Kan kacau itu. Itu anak kecil ya, belum sekolah, umurnya baru 4-3 tahun. Dia tahu gitu. Betul nggak syarat jadi presiden pinter joget? Bu, betul ya? Kalau mau jadi presiden pinter joget, makanya menang jadi presiden. Emang udah nggak keru-keruan. Ya, jadi secara nasional kita akan memilih partai-partai Islam. Kalau Anda tidak berpartai, jangan menyerang partai Islam. Karena sejak dulu pola pergerakan kita memang ada 2 jalur. Kooperatif dan non-kooperatif. Yang kooperatif itu dulu ada Masyumi, ada Muhammadiyah, ada NU, yang partai ya Masyumi. Kemudian mungkin partai-partai yang lain, tapi kan tidak cukup. Baru tahun 1973 dibuatlah partai pemaksaan persatuan. P3 itu bukan partainya umat Islam, itu partai Soeharto. Nggak usah berdebat lagi ente, kalau mau jujur. P3 itu partai pemaksaan persatuan. Ada yang mau bantah sebelum gue tutup? Ayo, mana nih yang tua-tua? Partai Islam sekarang tidak ada secara kekuatan otoritatif. Pertama, dia nggak punya orang. 2, nggak punya uang. 3, di bawah juga mata duitan. Gimana jadinya? Bubar aja partai ya. Bagaimana Bapak Ibu-Ibu semua partai kita bubarkan saja. Biar yang menang PSI dan PDIP saja. Setuju? Oh, jangan berpartai. Udah nggak usah berpartai, nggak apa-apa. Yang jelas dia kuat akidahnya, dia terkontrol. Seperti di Inggris itu ada yang namanya kibar. Kibar itu Kajian Islam Britania Raya. Di sini anak yang biasa pakai mini midi, pakai tank top, sangat super seksi, itu belajar di jaringan bergabung dia dengan kibar. Terlalu banyak bapak-bapak di kelas menengah atas tuh yang sangat kaya, bingung pas pulang anaknya itu Prof Haryono pakai cadar, dan bukan asal pakai. Sholat malamnya rajin, dia nggak pakai minyak wangi, dia nggak pakai. Wah, jangan sampai Anda merasa di Indonesia saja jadi orang Islam, merasa Om Solo aja ada jadi jihadis. Nggak ada, jihadis masa 61 jualan babi lu diamin aja. Kalau emang jihadis, ayo sikat. Itu nggak bisa disikat, nggak ada perlindungan politik. Coba kalau ada surat keputusan Wali Kota Solo menimbang 80% warga Solo ada beragama Islam. Salah satu binatang yang diharamkan Allah untuk dikonsumsi bernama babi. Maka dengan ini, setelah berbicara dengan tokoh-tokoh Islam di Solo dan mendapatkan pertimbangan, nah ini partainya PDI Perjuangan, makanya lu bikin dikit. Kan bisa keluar Mas Gubron. Jadi ketika penggusuran, pembongkaran lapak-lapak babi itu, yang mubarin itu Satpol PP. Oh, surat dari keputusan wali kota. Tuh, politik Pak. Bisa tidak? Bisa. Persoalannya lu nggak mau. Bukan urusan saya. Urusan saya mah gitu aja. Baik, yang terakhir, gerakan politik global. Ini para jamaah semua, saya tidak bahas ini hari ini karena terlalu butuh waktu panjang. Saya ingin menganjurkan nanti mungkin di event terdepan, apakah bulan depan apa bulan kapan kita akan bahas. Sebenarnya bulan ini paling bagus nih bicara ini. Karena tanggal 3 bulan Maret tahun 1924 terjadi sesuatu. Kalau yang remaja, ya kamu, ada apa? Tanggal 3 Maret, yang lain diam ya. Saya kasih hadiah, walaupun selembar gak banyak. Nggak tahu, gimana mau tahu? Yang tua, siapa yang tahu? Hah, nggak dapat hadiah ya? Berarti tanggal 14 Februari, belakang? Iya, yang begitu bagaimana kita mau bicara? Kebangkitan kembalinya khilafah minhajun nubuwah itu bukan urusan HTI saja. Kalau ada orang menolak bangkitnya kembali khilafah, berarti dia batal syahadatnya. Masa orang ini udah jelas nih sekarang telah terjadi. Ini kan sudah tanda-tanda nih yang dibahas oleh Ustadz Abu Fatihah
yang dibahas oleh Ustadz Ihsan Tanjung, yang dibahas oleh Ustadz Rahmat Baikuni, yang dibahas oleh Ustadz Muhammad Zulkifli Ali. Lu udah pernah datengin tuh orang ke sini suruh ngomong. Masih juga nggak paham-paham. Nah itu lain waktu kita bahas. Ya itu dulu pembicaraan kita hari ini. Yang jelas semua kita siap untuk membela kepentingan Islam. Nah, soal Anda nggak berpartai, diem aja. Kalau ada yang cuma di P3, nah P3 kembali ke kita. Di sana ada 6 prinsip partai, ada 5 khidmat partai. Saya kader P3 dulu. Ya, ada PKS, Partai Keadilan Sejahtera, jangan dipisah. Kamu Partai Keadilan ya, saya Partai Sejahtera. Asik. Jangan begitu, ya kan gitu ya. Ya. Nah, ini yang repot nih PBB dengan Masumi nih. Jadi yang Masumi yang mana nih? Nah, itu harus ada pembicaraan yang lebih asik, lebih adem, jangan berantem gitu ya. Ini kan kita repot. Partai banyak itu bukan masalah. Kenapa bukan masalah? Karena yang mau diurus itu banyak. Umat Islam yang punya otoritas politik, yang punya potensi politik ada 124 juta lebih. Pak Prof. Hasono tahu? PKS cuma punya dapat 12 juta. Jadi masih banyak, persoalannya kan nggak ada kerja-kerja politik. Kalau PKS terus, kemarin di Solo dapat 7, nanti 2029 dapat misalnya 11. Ya P3 kembali dapat 5, terus PAN kembali, Partai Umat masuk, ayo terus, ayo, yuk. Nah kumpul. Ya. Sopo wali kota, oh enggak apa-apa Mas Reswati lagi, tapi Anda harus talak 3 dengan Gibran dan tidak main ke Kutai 1. Clear kan? Baru ngambil keputusan, keluar tuh SK gitu Mas. Cakep nggak? Ya kan begitu, bukan ganti orang, ini ganti Tuhan sama ganti Tuhan. Tuhan sekarang ini Allah apa duit? Ketuhanan yang Maha Esa atau keuangan yang Maha Kuasa? Halo? Ketawa garuk-garuk kepala yang gak gatal sama gua ya. Gak punya duit pusing ya. Nah. Jadi untuk gerakan global, insya Allah kita estimasikan, kita rancang Mas Luhut bulan depan. Kalau tidak bulan depan, waktu yang disepakati, kita coba buat khusus. Memang sayang ini hari kerja kita harus akhiri. Ada pertanyaan atau mungkin merasa tersinggung, merasa tidak berkenan? Ya silakan. Kasih mic-nya. Satu aja ya. Ibu-ibu udah pada pulang kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini kami semakin mendengar soal yang tadi semakin semangat. Ternyata memang Indonesia itu bisa ketemu Allah dan Maha Kuasa, karena programnya juga tanggal 17 hari Jumat. Ternyata hikmahnya begini, yang penting buat kami ada orang yang berani hakul seperti Pak Abdul, teruskan saja Pak. Nyatanya nanti belakangan yang menang majunya. Contoh, ketika Soekarno menetapkan Nasakong, Masumi datang ke istana bahwa Nasakong tidak bisa disatukan antara agama dan komunis. Soekarno tetap melaksanakan, tapi ingat pasti akan terjatuh. Nyatanya yang jatuh Soekarno. Ketuhanan masih tetap diberi. Ini kan ada orang konsisten menyampaikan yang populer. Yang kedua kami contohnya Beri Hamka. Ketika dia menjadi MI pertama kali menyatakan bahwa Natal itu haram. Alam saya datang suka mencabut, tapi lebih baik saya mengundurkan diri. Jangan Pak Alamsa. Tapi sekarang Pak Ustaz, kalau Natal sekarang banyak orang tidak datang karena fatwanya Buya Hamka ini ikuti kita ini. Ini suatu keindahan. Yang penting Ustaz ngomong terus, kita akan lihat. Ntar kalau ditangkap, ini kan masyarakat tuh begitu Pak. Oh, semangat. Udah ditangkap pura-pura nggak kenal. Oh, enggak, bukan ke Bapak, ini masyarakat gitu. Ternyata Nasakong itu hancur secara jatuh, Masumi menang. Meskipun Masumi sekarang ada itu. Ini kan Buya Hamka, boleh meninggal. Tapi faktanya jelas Indonesia ini. Kalau Natalan pasti karena Buya Hamka haram. Itu kopi saya. Kalau pertanyaan saya ini, dengan blok opis tadi oleh Prabowo, didukung oleh MI, NU dan sebagainya, Ketua Muhammadiyah yang mendukung. Bagaimana Bapak dengan 17 triliun yang sumbangi pada
kolonialis baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah, baik. Saya nggak mau jawab itu. Nanti kita jawab pada pengajian khusus tentang global, ya, posisi umat Islam dalam gerakan global. Kalau spontan-spontan nanti asal goblek Mas Gufronnya, kita nggak boleh asal goblek. Saya terangkan dulu para hadirin semua, saya di sini hadir sebagai orang yang memang memandu gerakan politik secara nasional. Bagi yang belum tahu, kita sudah 37 angkatan, kita sudah melangsungkan musyawarah nasional yang kedua, dan kita akan melakukan persiapan-persiapan lebih serius. Untuk di Banten, saya sudah mengumumkan majunya dari perwakilan kita jadi gubernur. Nanti tinggal di Solo, saya minta nanti pada Mas Fahmi, apakah bisa dipertemukan saya dengan Mas Respati. Kita garap nanti betul, Pak Her siap bantu. Ya, kita turun betul, kita maju Respati nggak, tapi ganti Tuhan, ganti Tuhan. Kalau berani kita umumkan keberanian itu, ya. Lu takut aja masyarakat juga gitu, Pak Lurah. Semangat Ustadz, semangat. Terus Ustadz ditangkap, saya nggak kenal sama Alfian Tanjung gitu. Jadi aspek militansi masyarakat kita beda dengan masyarakat Iran, ya kan? Ketika Ali Khamenei gitu, masyarakat dikiranya bakal memberontak, malah puluhan juta turun ke jalan malah ngamuk sama Amerika. Salah ngitung tuh orangnya. Nah itu urusan dia, kita tidak dalam posisi menyalahkan atau membenarkan, tapi itu fakta sosiologi politiknya seperti itu. Baik para pemirsa, hari kerja kita sama-sama menyadari bahwa apa yang disampaikan tentu banyak kekurangannya. Tapi jangan juga dibilang nggak ada apa-apanya gitu ya Mas Gufron ya. Kekurangannya ada, tapi jangan dibilang nggak ada apa-apanya juga gitu. Yuk kita berdoa. Anak-anakku, adik-adikku sekalian nih, adik ya, walaupun belum paham nih ya. Ini namanya pengajian politik deh, ke-56. Ya, pusing ya, belum nyampeng ya. Orang mudeng ya. Enggak apa-apa deh, maklum aja ya. Nanti kita ketemu lagi insya Allah di bulan April, waktunya tergantung flyer yang beredar saja. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah, di paruh pada bulan Ramadan ini, kami berdoa untuk seluruh hal yang dihadapi oleh umat Islam. Ya Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, jadikanlah orang yang berkumpul di majelis ini pada hari ini semakin mau untuk belajar, mau untuk membaca, mau untuk tidak spontan mengambil kesimpulan. Berikan kepada kami kesempatan memahami kebenaran dengan cara yang benar, dari sumber yang benar, dengan pembimbingan yang benar untuk tujuan penegakan kebenaran Izzul Islam wal Muslimin. Ya Allah, bagi orang yang tidak ada masalah dengan niat, cara dan tujuannya, apabila dia mati, matikanlah dalam keadaan syahid. Dan kami yang berkumpul dengan majelis ilmu yang sederhana ini, jadikanlah kami terus belajar untuk menata perjuangan umat Islam, untuk membangun kekuatan politik umat Islam, membangun kekuatan umat Islam, karena negeri ini tidak akan pernah ada kejayaan tanpa ada kekuatan politik umat Islam. Tolong kami ya Allah, beri maaf kami ya Allah, mudahkan kami untuk mendidik putra-putri kami, agar mereka menjadi putra-putri yang soleh dan solehat, yang tertib ibadahnya, yang kokoh akidahnya, hafal Al-Quran 30 juz sebagai landasan. Dia berkembang menjadi seorang konglomerat, seorang politisi, seorang polisi bagaikan Hugeng, seorang jenderal bagaikan Sudirman, dan orang-orang yang berperan dalam semua peran-peran publik keumatan. Kembalikan kekuatan itu ya Allah. Kembalikan izzah umat Islam dari semua partai-partai yang ada. Semua gerakan yang mungkin tidak mau berpartai. Semua gerakan-gerakan yang menginginkan tegaknya syariat Islam. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisa ma zuhara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, yang maha menetapkan ajal, yang menetapkan rezeki, menetapkan jodoh, menetapkan alam semesta ini dengan kekuatan-Mu. Kami berserah kepadamu dengan terus menempa iman Islam kami, dengan terus memerankan peran-peran dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya Allah
Jadikan majelis pagi ini mengantarkan kami pada ma'rifat kepadamu, mahabbah kepada Rasulmu, dan berpihak pada kepentingan Islam dan umat Islam dalam situasi dan tempat dan keadaan yang bagaimanapun juga. Jadikan majelis pengajian politik se-Jawa Tengah ini membuktikan izzahnya, membuktikan fungsinya, membuktikan tuahnya, membuktikan efeknya, membuktikan pengaruhnya bahwa kami akan memiliki Solo Raya yang para bupati dan wali kotanya putra-putra terbaik, titisan penyambung Pangeran Diponegoro. Ya Allah, berikan keberanian ini berseimbang dengan ilmu, jadikan keberanian seimbang dengan keuangan kami, dengan kekuatan lainnya. Jadikan perjuangan umat Islam tetap bergerak di jalan-Mu, di jalan yang benar, sumber yang benar, pedoman yang benar, dan bersama seluruh ulama-ulama dengan bidangnya masing-masing. Allahumma nawir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, di penghujung akhir doa kami, semoga prosesi keberangkatan haji atau umroh tetap bisa dilangsungkan. Karena situasi pertempuran ini salah satu niat mereka adalah menakut-nakuti umat Islam tidak pergi ke tanah suci. Berikan pemerintah terkait untuk berani menjamin bahwa mereka akan berangkat untuk pergi ke tanah suci. Kami mohon tolong Indonesia kami. Kalaulah memang kepemimpinan yang ada tidak layak untuk diteruskan, berikan keberanian para tokoh Islam mempersiapkan presiden untuk 2034. Berikan keberanian untuk mengatur langkah-langkah politik nasional. Tidak perlu ada keraguan, tidak perlu ada sungkan, tidak perlu ada takut, karena semua ini dijamin oleh konstitusi. Tolong kami ya Allah, jadikan majelis kajian di tempat kami terus tahu diri, kami menempa diri, kami menghitung diri, kami belajar lagi, kami belajar terus, kami belajar lagi dan terus belajar. Terima kasih ya Allah, pagi ini kami bisa berkumpul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di bulan yang akan datang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.